Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati hadamu wa hawa wa sayyid Abdullah bin Alawi al-Hadar radhiyallahu anhu bi barakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Faslun menekan bab minal wajibatil qalbiyyati al-imanu billahi wa bima ja'a minallah wal imanu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi wa tasdiqu wal yaqinu wal ikhlasu wa huwa amalu lillahi wahdahu wan nadamu 'alal ma'asi wa tawakkulu 'ala Allah wal muraqabatu lillahi wa ridha 'anillahi wa husnul dhanni billahi wa bi khalqillah wa ta'zimu sya'airillahi wa syukru 'ala ni'amillahi wa sabru 'ala adaima wa asdalu wa sabru wa ma harama Allah ta'ala wa 'ala ma ibtalaka Allah bihi wathiqatu birrizqi wattihamu nafsi wa adumu ridha anha wa bu'du syaitani wa bu'du dunya wa bu'du ahli ma'aswi wa mahabbati lahi wa mahabbatu wa lamihi wa rasulihi wa sahabati wal ali ila akhirih. Minal wajibati saking menceritakan menerangkan bab wajibnya qalbi hati. Wajibnya qalbi hati, termasuk wajibnya hati tersebut nggih menika hati termasuk adalah bangsa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul dan Nabiullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan qadar, dan iman terhadap sesuatu yang datangnya dari Allah. Itu adalah sebuah keyakinan iman billah, membenarkan adanya utusan Allah, ya termasuk sebuah iman keyakinan dan harus dilandasi dengan serta ikhlas. Sedangkan apakah arti ikhlas itu? Yaitu berbuat hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah, mengharap Allah, hanya mengharap kepada Allah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang ikhlas? Dengan cara-cara kita wajib menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lalui, kita lakukan, dengan cara menyesali semua perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Wal yakin wal ikhlas. Dengan cara apa lagi? Dengan tawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah, berprasangka baik husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk juga kepada semua makhluknya. Ketika kita dengan cara lagi mengagungkan tanda-tanda Allah, ketika kita melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, yang bahwasanya kita lihat kita merasa kagum, maka kita harus mengagungkan tanda-tanda Allah tersebut dengan kita mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan dengan cara apa lagi? Kita harus mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, bersabar melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah. Bersabarnya dengan apa? Bersabarnya kita menjauhi larangannya Allah dengan cara bersabar. Kita bersabar menjalankan perintah Allah. Allah
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, hambamu inilah adalah hambamu, hamba mengakui dosa hamba mengakui nikmat panjenengan, hamba menjalankan perintah dan menjauhi larangan panjenengan semampu hamba. Sekontenatan.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka madlubi ya ilahi wa maliki anta taqlaka kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumi wa istighali. Alhamdulillah Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi barik wa sallam. Bersabar kita dengan takwa, bersabar dengan menjauhi larangan Allah, bersabar dengan menjalankan perintah Allah. Itu dengan kita bisa melatih diri kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dan cara-cara lagi adanya yakin adanya rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Rezekinya masing-masing. Makalah percayalah kepada Allah, karena Allah itu sebaik-baik maha memberi rezeki. Maka janganlah takut engkau tidak mempunyai rezeki, karena rezeki itu ada di dalam kekuasaan Allah. Yakin dengan adanya rezeki yang telah Allah berikan. Menghindari hawa nafsu, membenci setan, tidak terlena oleh dunia, membenci semua maksiat, mencintai Allah, firman-Nya Allah, Rasul-Rasulnya Allah, mencintai sahabatnya Kanjeng Nabi Rasulullah, keluarganya, tabi'innya, ahli baitnya, orang-orang yang baik, ansar, orang yang soleh, wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Biasanya orang yang ikhlas itu bersifat tawadu atau dan khusyuk. Bagaimana cara melatih rasa khusyuk dan tawadu itu? Rasa khusyuk kita harus menanamkan dalam diri kita rasa takut dan merasa khawatir karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud akan dunia ini, tidak bermegah-megah, selalu berzuhud, tidak terlalu mencintai dunia. Qanaah, selalu menerima dengan apapun itu yang sedikit, walaupun sedikit kita harus menerima dan mensyukuri. Yang penting cukup untuk kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Kita mempunyai rezeki yang banyak, kita infakkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Selalu memberi nasihat yang baik yang dibenarkan oleh agama. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia rugi kecuali orang yang selalu mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, yang beramal soleh dan berbuat baik. Belas kasihan, kita merasa belas kasihan kepada saudara kita. Dengan cara apa kita membelas kasihan kepada mereka? Dengan kita memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Biasanya orang yang tawadu, orang yang khusyuk itu bersifat seperti dalam sulam taufik ini, sifat diam, suka pendiam, santai, suka belas kasihan, merasa belas kasihan, bersifat tenang, baik budinya, bijaksana, merendah kepada orang yang mukmin, selalu tidak sombong, tidak bertindak zalim, jahat, tidak loba. Loba itu bisa ditafsirkan meremehkan terhadap manusia, tidak berambisi terhadap dunia, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia, dan tidak mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat, dan tidak suka mengumpulkan harta, dan juga tidak menolak haknya harta
yang diberikan. Itulah yang dinamakan, yang tanda-tandanya orang tawaduk dan khusyuk. Tidak bersifat kurang ajar, sombong kepada orang mukmin, tidak berbicara kasar, tidak suka membantah, bercekcok antara saudara, membantah kebenaran, padahal kebenaran itu adalah sesuatu yang benar, hak, dan tidak berhati yang keras. Berhati keras itu kita tidak bisa memperoleh nasihat dari siapapun, itulah hatinya keras. Tidak buruk budi yang budi akhlakul karimah, tidak buruk. Tidak berpikir pendek sempit, oh gini gitu. Tidak suka menjilat mengambil muka. Itu yang dimaksud mengambil muka, seperti kita pencitraan, kita ingin dilihat orang ketika sholat, ada orang, ada manusia, kita sok usuk sok kami, ketika sholat sendiri malah tidak usuk. Itulah tidak mengambil muka, apalagi menipu, memasukkan dan tidak mendahulukan orang yang lebih lemah daripada orang yang kuat. Karena sesungguhnya kita beragama itu, orang yang lemah harus kita dahulukan daripada orang yang kuat. Ibaratnya kita memiliki teman yang kaya dari yang miskin, kita mencintai orang yang kaya tersebut, tapi kita mengucilkan orang yang fakir tersebut. Itu salah, na'udzubillah min dzalik. Dan tidak, ketika dia setuju, dia tidak diam, dia malah berbicara terus menerus seakan-akan dia merasa benar. Itulah tanda-tandanya orang yang khusyuk dan tawadu. Terkadang orang yang khusyuk dan tawadu itu tidak suka bermegahan karena harta, kekuasaan. Mereka itu akan, tetapi bagi orang yang khusyuk mukmin itu tersebut malah membencinya, karena mereka itu bersifat zuhud tadi, dirujuk di zuhud tadi. الأخلاق والسعة لأصوات الجنة محفوظ الجنة للمؤمنين لا متكبر ولا متجبر ولا طاغما في الناس ولا حريص على الدنيا ولا مؤثر على الآخرة. Tidak melebihkan, tidak mendahulukan dunia daripada akhirat, itu bukan sifat dari tawadu atau khusyuk tadi. Wala jami'an lil mali wala mani lahu ahki wala fadl wala hijabi wala ghalibah wala muhariyan wala julala wala qasiyah wala syia' al akhlaki. Biasanya orang yang tawadu dan khusyuk itu tidak, biasanya berbudi, berbaik budi, tidak berburuk budi, berakhlak, akhlaki wala dhiqati sadri wala mudanihan wala muhadian. Tapi tidak suka kemegahan harta dan akan, tapi bagi orang mukmin malah membencinya. Kenapa? Kok malah tidak bermegahan harta, bermewah-mewahan, ambisi akan kekuasaan, akan harta. Karena itu bukan sifat mukmin. Karena kalau melainkan dia terpaksa harus bermegahan harta, kekuasaan itu semua karena darurat, terpaksa. Semua kala illa min hajatin aw daruratin intaha kalamu radhiyallahu an. Dari pengarang kitab ini Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Hadar radhiyallahu an. Assalamu taufiq tentang minnal wajibatil qalbi wal imanu billahi wa bima, tentang wajibnya hati iman kepada Allah tadi.
Allahu a'lam bishawab. Akhir kata, buah mangga, buah paya, jangan lupa usaha dan berdoa. Buah kuaci, buah kuaci, buah kuaci. Akhir kata, buah kuaci, buah kuaci, buahnya tidak buruk. Jaga hati, jaga diri agar selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.